Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami kelompok 8 dalam mata kuliah Manajemen Perubahan. Di sini kami akan menjelaskan dengan analisis budaya organisasi dengan metode OCAI pada perusahaan PDAM. Analisis organisasional Culture Assessment Instrument atau OCAI. Menurut Cameron dan Quinn dalam Rangkuti, terdapat model pengukuran dan diagnosis budaya organisasi berdasarkan Competing Values Framework. Model ini membagi budaya organisasi ke dalam 4 tipe budaya, yaitu clan culture, ethnicity culture, market culture, dan hierarchy culture. Selanjutnya, untuk melakukan identifikasi pada budaya organisasi sebuah perusahaan, instrumen yang dapat digunakan adalah OCAI, yaitu pada OCAI terdapat 6 dimensi kunci budaya organisasi, yaitu 1. Karakteristik dominan. Dimensi ini menunjukkan kondisi lingkungan organisasi, apa yang dirasakan oleh anggota organisasi saat mereka berada di dalam organisasi tersebut. Dengan perhitungan sistematis pada instrumen OCAI akan menghasilkan gambaran budaya apa yang dominan pada lingkungan organisasi. 2. Kepemimpinan organisasi. Dimensi ini menunjukkan model kepemimpinan yang ada di dalam organisasi. Persepsi pada anggota organisasi tentang kepemimpinan yang ada. Dengan perhitungan sistematis instrumental OCAI, pada dimensi ini akan terlihat budaya apa yang menjadi dasar dari kepemimpinan organisasi tersebut. Nomor 3, yaitu pengelolaan karyawan. Dimensi ini menunjukkan bagaimana pengelolaan anggota di dalam sebuah organisasi. Dengan perhitungan sistematis instrumen OCAI pada dimensi ini akan terlihat budaya apa yang mendasari pengelolaan anggota organisasi. Yang keempat, yaitu perekat organisasi. Dimensi ini menunjukkan faktor yang mendorong anggota organisasi berada di dalam organisasi. Dengan perhitungan sistematis instrumental OCAI, budaya yang menjadi faktor perekat anggota organisasi akan dapat dilihat. Yang kelima, yaitu penekanan strategis. Dimensi ini menunjukkan bagaimana organisasi menitik beratkan strategi yang dijalankan. Dengan perhitungan sistematis instrumental OCAI, pada dimensi ini akan terlihat budaya yang dominan pada penekanan strategi organisasi. Yang keenam, terakhir, yaitu ada kriteria keberhasilan. Yang terakhir ada kriteria keberhasilan. Dimensi ini menunjukkan hal apa saja yang menjadi kriteria keberhasilan di dalam organisasi. Dengan perhitungan sistematis instrumental OCAI, pada dimensi ini akan terlihat budaya yang dominan dan mendasari kriteria keberhasilan. Selanjutnya akan diteruskan dengan berdasarkan hasil analisis yang telah kami bahas, maka kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Dimensi karakteristik dominan didominasi oleh hierarki culture untuk saat ini, dan hierarki culture diharapkan oleh karyawan. Selain itu, berdasarkan grafik rata-rata skor OCAI, telah terjadi pergeseran garis yang menunjukkan adanya peningkatan pada budaya market culture dan clan culture, serta penurunan pada hierarki culture dan advocacy culture. Yang kedua, yaitu dimensi kepemimpinan didominasi oleh clan culture untuk saat ini, dan hierarchy culture diharapkan oleh karyawan. Selain itu, berdasarkan grafik radar rata-rata skor OCAI, telah terjadi pergeseran garis yang menunjukkan adanya peningkatan pada budaya hierarchy culture dan edo culture, serta penurunan pada market culture dan clan culture. Dimensi manajemen personel didominasi oleh hierarchy culture untuk saat ini, dan clan culture diharapkan oleh karyawan. Selain itu, berdasarkan grafik
Radar rata-rata skor OCIA telah menjadi pergeseran garis yang menunjukkan adanya peningkatan pada budaya clan culture dan adhocracy culture serta penurunan hierarki dan market culture. Kemudian yang keempat yaitu dimensi perekatan organisasi didominasi oleh hierarki culture untuk saat ini, dan hierarki culture diharapkan oleh karyawan. Selain itu, berdasarkan grafik radar rata-rata skor OCIA telah terjadi pergeseran garis yang menunjukkan adanya peningkatan budaya adhocracy culture dan market culture serta penurunan pada clan culture dan hierarki culture. Dimensi penekanan strategi didominasi oleh hierarki culture untuk saat ini, dan clan culture diharapkan oleh karyawan. Selain itu, berdasarkan grafik radar rata-rata skor OCIA telah terjadi pergeseran garis yang menunjukkan adanya peningkatan budaya market culture dan adhocracy culture serta penurunan pada hierarki culture dan clan culture. Dimensi kriteria keberhasilan didominasi oleh hierarki culture untuk saat ini, dan hierarki culture diharapkan oleh karyawan. Selain itu, berdasarkan grafik radar rata-rata skor OCIA telah terjadi pergeseran garis yang menunjukkan adanya peningkatan pada budaya hierarki culture dan market culture serta penurunan pada clan culture dan adhocracy culture. Secara keseluruhan, tipe budaya organisasi yang dirasakan saat ini oleh karyawan adalah hierarki culture, dan tipe budaya yang diharapkan adalah clan culture. Fenomena ini menunjukkan bahwa karyawan PDAM merasakan organisasinya sebagai tempat yang terstruktur dan terkontrol, dan ada pada prosedur formal untuk setiap kegiatan yang dilakukan. Pemimpin bersifat sebagai koordinator formal untuk setiap kegiatan yang dilakukan. Pemimpin bersifat sebagai koordinator yang mengontrol dan mengatur efisiensi yang terjadi di organisasi. Kedepannya, tipe budaya yang diharapkan oleh karyawan adalah organisasi menjadi tempat yang menyenangkan seperti suatu keluarga besar. Kepemimpinan bersifat sebagai mentor yang memberikan fasilitas dan bimbingan. Kesimpulan yang kami ambil di sini dari hasil penelitian disimpulkan atas maka saran-saran bagi perusahaan PDAM dalam rangka mengarahkan budaya organisasi berdasarkan analisis OCIA, yaitu nomor 1, dalam penyusunan rencana strategi perusahaan daerah PDAM hendaknya dilakukan analisis lingkungan, terutama lingkungan internal yang dengan memperhatikan tipe budaya organisasi. Berdasarkan analisis OCIA, tipe budaya organisasi yang diharapkan oleh karyawan adalah clan culture. Untuk itu, perusahaan PDAM diharapkan mulai melakukan langkah-langkah strategis pengembangan kualitas seperti pemberdayaan karyawan, pengembangan tim kerja, keterlibatan pekerjaan, pengembangan SDM, dan keterbukaan organisasi. Cukup sekian dari kelompok kami. See you guys.